Jadi nanti kita akan mendapatkan banyak tips bagaimana traveling yang aman, bagaimana bisa menjadi mimpi kita untuk traveling kemana-mana itu bisa terwujud. Mengenai traveling gratis bersama HDI. Jadi hari ini kita mau ngomongin masalah money talk ya. Jadi sebelum kita mulai nih, pasti juga kalian akan penasaran siapa sih bintang tamu kali ini dari Center Stokis HDI, karena kan kami juga sering mengadakan acara-acara seperti ini ya. Jadi pada pagi hari ini bintang tamu spesial kita adalah seorang traveler, jadi influencer ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan banyak tips bagaimana traveling yang aman, bagaimana bisa menjadi mimpi kita untuk traveling kemana-mana itu bisa terwujud itu bagaimana. Jadi sebelumnya ya kita otomatis akan berkenalan dulu ya dengan siapa sih bintang tamunya. Kalau untuk saya pribadi, mungkin dari teman-teman sekalian sudah tahu ya, saya adalah seorang pemilik Center Stokis HDI di Gianyar, Bali. Dan juga bagi teman-teman semua yang masih baru di sini, mungkin juga heran kok ngapain selamat pagi gitu ya. Karena di HDI kita punya motto yaitu selalu bersemangat untuk jam berapapun. Jadi kita tetap harus mengucapkan selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai acaranya, saya ingin memberikan edifikasi dulu. Mungkin bisa di screen share dulu para ajudan. A few moments later. Oke, jadi kita kenalan dulu siapa sih bintang tamu yang akan memberikan kalian banyak tips ya mengenai traveling dan lain-lain, yaitu Jenny Pangalila atau biasa panggilannya Mbak Jen ya. Halo Jen. Halo, selamat pagi. Ya, jadi beliau adalah Business Compliance Advisor dan juga traveler dan podcaster. Waduh, main podcast ya. Terus Google Local Guide level 7 ya? Iya. Level 7 dan wow ini ya yang orang itu pengen banget menjadi mempunyai title seperti ini ya. Google Crowdsource Influencer and Top Contributor level 5. Wow, jadi otomatis kita udah tahu ya siapa beliau, pasti pengalamannya dengan yang namanya traveling juga sudah banyak, dan beliau selalu traveling nggak sendiri ya sama teman-teman gitu ya. Jadi kita minta bocorannya gimana sih caranya mulai dari menyiapkan dana sampai gimana traveling yang aman. Oke, kita mulai aja ya. Gen, kalau aku boleh tahu nih, gimana sih selama ini kan banyak anak-anak muda yang pengen keliling dunia ya, tapi so far impian mereka itu hanya impian belaka, nggak bisa terwujud karena mungkin ada kendala dari tidak disiplinnya menyiapkan dana dari awal. Nah, kira-kira Jen sendiri gimana sih cara mengatur budget untuk traveling ini bisa make it happen gitu loh? Oke, begini Mbak. Kalau sebelumnya nih saya mau bilang, saya mau mengutip quote dari favorit traveler aku, Claudia Kaunang. Jadi besarnya gaji itu seperti ini. Besarnya gaji tidak menentukan kita bisa traveling atau tidak, tetapi tergantung dari prioritas, gaya hidup, dan juga cara menabung. Gitu. Jadi pertama, tentukan dulu prioritas kita. Prioritas kita apa? Kalau prioritas kita ingin traveling, jadi kita mulai mengatur gaya hidup kita, lifestyle, terus dan cara menabung. Nah, kalau untuk menentukan budget, kalau untuk aku, kalau sekali lagi aku info dulu nih, kalau yang cara aku belum tentukan cocok nih dengan masing-masing ya. Terus jadi diambil garis besarnya aja. Aku harus tentukan dulu. Biasanya tuh aku menentukan traveling setahun sebelumnya. Jadi aku bisa mengatur untuk budgetnya. Tahun depan aku mau kemana nih, negara mana, berapa negara. Kemudian mau tinggal di mana, menginap di mana. Kemudian juga mau ke tempatnya, mengunjungi tempat mana-mana aja.
Karena kan harus mengatur juga tiket ya, pastinya tiket, kemudian biaya hotel, terus makan juga, ya. Nah, itu biasanya aku hitung dulu semua. Nih kalau misalnya belum tahu nih budget kita berapa, kalau saran dari aku, cek Instagram dari trip-trip kan banyak tuh Mbak. Nah, kita ambil apa ya, contohnya negara ini berapa misalnya, taruh 20 juta misalkan. Kita bagi semua yang kita sudah atur tadi, kita tambahkan, kita bagi 12 misalnya. Jika itu setahun ke depan ya. Jadi kita tahu itu berarti budget saya menabung dalam 1 bulan. Nah, selain itu juga kan biasanya kalau aku nih, selain dari yang aku bagi 12 itu setiap bulan, aku juga ada tabungan khusus traveling. Misalkan sebulan 100.000, terserah itu berapa, nah itu bisa menambah. Sesuaikan sama kemampuan kita. Iya benar, jadi jangan maksa. Selain itu juga biasanya kan dapat THR tuh Mbak, nah itu bisa kita tambahkan juga. Kalau aku biasanya menabung setidaknya untuk traveling itu 30% dari gaji, itu aku budgetkan untuk traveling. Oh, gitu. Wow, berarti Jen sama saya hampir sama nih. Saya juga kalau traveling itu 1 tahun sebelumnya saya prediksiin gitu kan. Nah, cuman tabungan saya itu menyimak si Sahrini. Ya, Sahrini itu selalu bilang katanya untuk sharing nih sama penggemarnya, kok bisa traveling kayak nggak pernah ada kerjaan gitu kan. Terus dia bilang dia tuh selalu menyisihkan 35% dari semua honor-honornya. Sejak itu saya selalu menyisihkan 35% dari saya yang langsung dipotong sama pihak bank. Jadi kalau saya nyebutnya itu bahasa Jawanya nabung merem, nabung sambil tutup mata gitu. Karena udah dipotong sama pihak bank ya. Dan itu benar-benar yang sebelum jatuh tempo kita mau berangkat traveling, tiba-tiba duitnya dicairkan. Dan itu mungkin jadi juga salah satu tips untuk teman-teman di sini ya. Jadi harus menyisihkan kalau jam 30, kalau 35%. Jadi harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi nggak harus mengikuti tips dari kita. Kalau memang kalian merasa 30-35 terlalu berat, mungkin bisa dikurangin. Yang penting memang sudah ada pos sendiri ya. Setiap bulan itu sudah tersisihkan gitu ya. Iya nih. Jadi biasanya juga kalau liburan ke Eropa itu pada saat kita mengurus visa, biasanya kan juga ditulis di situ ya. Mereka minta bank statement ya biasanya. Iya benar. Nah di situ biasanya di form, kalau saya nggak pernah salah nih waktu saya keliling Eropa, paling tidak itu kita bisa mencukupi kebutuhan makan kita berapa euro gitu loh per harinya. Jadi kalau traveling kita semuanya 10 hari, ya harus ada kalkulasi paling enggak kita bisa makan untuk 10 hari itu gitu kalau nggak salah ya. Iya benar Mbak, 75 euro per hari. Ya, per hari ya. Ya, jadi makanya mulai dari sekarang mungkin statement bank juga harus perbaikin ya. Iya benar. Ada dana pos yang memang harus kita sediakan untuk traveling, itu menjadi acuan bagus ya buat kedutaan biasanya untuk meng-approve ya. Karena kalau dilihat dari uang cash flow keluar masuknya dan lebih banyak uang masuk daripada keluar, biasanya cepet banget itu bisa di approve ya. Iya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman yang penasaran nih gimana caranya sih mengatur budget, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri-sendiri ya. Jadi yang penting kalau memang kalian mempunyai gaya hidupnya yang mungkin saat ini terlalu tinggi, itu pasti bisa kok dipotong pos-pos mana yang nggak berguna dulu. Jadi yang penting kan harapan kita, impian kita pengen liburan terwujud ya. Jadi harus memang diplanningkan mungkin 1 tahun sebelumnya. Kecuali kalau kita memang punya dana darurat deposito mau dalam 2 minggu sebelumnya banget, ya lebih beruntung lagi ya. Iya benar. Oke, terus ini nih yang banyak banget orang bertanya nih untuk traveler seperti Jane ya. Gimana sih caranya untuk mendapatkan tiket murah ya dan juga hotel yang murah gitu. Karena mereka juga biasanya
hanya mengontak travel agent gitu ya. Padahal kalau dipikir pilihan hotel itu banyak ya, Iya. dan yang bagus meskipun budgetnya juga sangat murah itu banyak. Jadi kalau dari Jen sendiri selama traveling nih, tipsnya bagaimana nih? Untuk satu, bisa booking tiket 1 tahun sebelumnya itu dapat harga yang bagus contohnya ya, sama memilih tempat akomodasi untuk kita menginap. Kalau untuk aku nih Mbak, kalau tiket justru karena aku menabung, jadi beli tiketnya itu nanti beberapa bulan sebelum terbang. Nah, kalau orang-orang kan banyak tuh Mbak ya, ada yang 1 tahun sebelum saya. oh contohnya ini harus belajar nih dari Mbak nih. Itu 1 tahun sebelumnya. Iya, kan ada yang dari itu juga ya, beli tiket yang dari ada yang pameran traveling misalnya, itu ada juga yang dari miles ya, kumpulin poin-poin dari airlines gitu. Kalau aku sendiri untuk selama ini, kalau untuk traveling mandiri ya, itu jadinya aku biasanya tunggu saat-saat airlines itu ulang tahun. Biasanya kan ada promo tuh, promo. Kemudian juga kalau misalnya tidak ada promo, aku pasti belinya langsung dari ininya sih Mbak, dari airlines-nya. Bukan ke travel agent ya? Belum sampai saat ini ya. Jadi langsung ke airlines ya? Iya. Oke. Jadi memang harus kita benar-benar mencari tahu lebih banyak lagi ya. Iya, browsing itu perlu banget. Benar-benar. Search yang promo-promo seperti itu. Oke. Iya. Jadi memang banyak sekali cara gimana mendapatkan tiket murah dan akomodasi murah itu. Kalau saya dengarnya itu bookingnya jauh-jauh hari itu bisa mendapatkan tiket murah. Cuman selama ini akomodasi itu ya so-so ya, ada yang kita mendapatkan sesuai dengan foto yang ada di website gitu ya, ada yang ternyata sampai sana itu benar-benar yang seperti rumah sakit ya. Saya pernah nih ke Paris nih, kalau melihat dari websitenya itu kamar bagus banget dan begitu sampai sana itu kayak rumah sakit jiwa, benar-benar depresi saya. Dan harganya mahal banget kan gitu. Jadi memang pada saat kita udah traveling ini banyak banget pelajaran yang kita akan gunakan untuk next trip ya. Iya, benar. Jadi untuk pelajaran nih next trip kita harus gini gitu ya. Jadi memang satu harus siap dulu nih kitanya nih ya kan. Iya. Kita harus berani ya, harus juga siap mental dengan kecewa dengan akomodasi yang ternyata nggak sebagus fotonya gitu ya. Jadi memang harus banyak kita mencari tahu informasi-informasinya mengenai tiket murah, mengenai hotel-hotel gitu ya. Cuman kalau memang ada budget sedikit sih, kalau saya pribadi bookingnya 1 tahun sebelumnya itu karena ada pameran travel biasanya. Iya. Dan pameran travel itu kalau kita udah sering, itu kita akan di WhatsApp terus. Jadi sebelum pandemi itu 1 tahun 3 kali ya ada pamerannya, itu benar-benar saya bisa dapetin harga murah banget loh. Kayak PP ke UK aja cuma 10 jutaan. Wow. PP ke UK itu naik Emirates yang terakhir. Dan kalau dilihat dari histori kita sebelumnya, itu kan harga sampai 30-40 ya gitu. Jadi memang kita harus benar-benar siapkan mental, siapkan dana, baru kita cari deh source mana yang kira-kira kita bisa dapetin harga murah ya. Gitu. Iya. Kalau dari HDI sendiri itu semuanya sudah tercover ya? Ya, kecuali nih kalau kalian kepo pengen tahu, cuman ada di HDI aja nih traveling yang gratis ya Jen. Iya. Gratis, terus koper udah disediakan, baju sudah disediakan, uang saku udah disediakan, dan hotelnya selalu bintang 5 loh. Bintang 5, wow. Ya nanti siapa tahu kalian ya pengen banget travel bareng Jen nih, tapi harus dengan HDI nih. Oke, nanti saya akan kasih bocorannya ya, jadi sabar-sabar dulu. Terus tips terakhir nih, karena Jen ibarat meskipun sama teman-teman ya, tapi kan udah berpengalaman nih traveling sendiri tanpa guide. Selama ini kalau saya traveling itu memang
memang juga nggak pakai guide, cuman terkadang ada sedikit informasi tempat yang bagus yang direkomend orang justru kita nggak tahu gitu ya. Iya. Terus pernah juga nih saya tahun 2019 saya kan ke Korea nih sama HDI, yaitu sama guide. Nah kalau menurut saya pergi traveling dengan guide itu capek, nggak ada istirahatnya gitu ya. Nah, saya pengen banget dengar sharing dari Jen. Traveling tanpa guide, sama ini pakai guide nggak sih Jen? Ada yang pakai guide, ada yang enggak juga. Oke. Ya. Terus kalau yang nggak pakai guide, ada nggak tips aman nih biar kita satu nggak nyasar, dua nggak diculik? Kan ngeri kan kita Iya. di negara orang gitu. Gimana nih Jen? Ada tips atau bisa di-sharingkan nggak traveling aman tanpa guide nih? Gitu. Kalau dari aku nih, pertama yang pasti banget penting itu browsing, cari tahu negara tersebut, negara tujuan. Cek do and don'ts-nya. Ya. Karena kan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jadi biar kita nggak salah. Betul. Kemudian juga kalau untuk hotel nih, untuk aku milih hotel, kalau aku sendiri, kalau sama teman-teman kan aman ya, terserah mau di mana. Kalau sendiri, aku memilih hotel yang bagusan, Mbak, yang lebih bagus, karena kan merasa aman. Dan kalaupun mungkin tidak bintang 5, tapi setidaknya hotel itu nyaman, dan kita tahu ada di semua negara. Aku nggak mau nyebutkan nama hotelnya ya, tapi iya chain itu kan, iya ada beberapa. Nah, dan juga perlu diingat hotel besar ataupun di negara Eropa juga banyak copetnya ya Mbak ya, banyak kejahatannya juga. Nah, aku pernah tuh Mbak, bukan aku sih, temanku. Jadi di Belanda itu ternyata dia titip tasnya ke temennya, terus temennya sibuk main handphone, dia ke toilet. Pas dia balik, temennya masih main handphone, tasnya udah nggak ada, gitu. Nah, ada juga temenku ini di Spanyol, jadi di restoran, dia sama teman-teman kantor Mbak. Jadi makan semua, itu tasnya di atas koper dia taruh, makan. Dan gimana caranya itu hilang juga bingung. Terus ada juga nih, kalau ini bukan bermaksud nakut-nakutin ya, cuma bisa aware ya. Iya. Kalau di Eropa itu satu emang banyak banget homeless satu. Ya. Homeless di mana-mana yang membuat saya itu yang dulunya suka ngeluh nih, begitu ke negara orang yang lebih worse ya, akhirnya bisa mensyukuri hidup kita di Indonesia loh. Iya. Gitu. Jadi kalau di Eropa ya buat teman-teman biar aware, kalau di sana juga ada pencopet. Iya. Dan kalau di hotel tuh, kita apalagi kalau perempuan sendiri nih Mbak, kan jangan lupa selain dikunci juga di apa? Ya, yang di lock ya, yang ada rantainya itu. Karena pernah kejadian juga temanku, bukan temanku, temennya temanku. Jadi dia ibu-ibu di Paris kalau nggak salah ya. Aku lupa negara mana, kayaknya sih Paris. Terus jadi malam-malam ada yang ketok, bilangnya room service. Nggak taunya dia langsung buka aja. Dan besokannya itu pas mungkin karena temannya nungguin nggak nongol-nongol, akhirnya sama petugas hotelnya dibantuin buka, ternyata di kamar mandi dia sudah diikat tangannya, jadi semua barangnya sudah lenyap. Gitu. Jadi ya, kalau aku nih pernah sekali, cuman ini di Indonesia sih, di salah satu kota. Hotelnya lumayan dan aku di kamar sendiri. Malam itu ada yang bunyi orang mau buka paksa kamar aku gitu ya. Terus aku sendiri kan. Terus untung terkunci dan juga pakai yang lock itu ya Mbak ya. Aku nggak tahu apakah itu orang salah mau masuk kamar, tapi sebaiknya sih ya itu.
Jadi memang hati-hati. detail itu ya harus Iya. kita tahu kalau kita mau traveling di negara orang ya. Kalau Iya. saya itu salah satu tipe yang paranoid. Jadi saking paranoidnya itu sampai sedetail-detailnya juga saya selalu masih ingat suami gitu ya, kayak yang tadi dia bilang harus lock, double lock gitu kan. Terus udah dikasih tahu jauh-jauh hari kalau di Eropa itu lebih banyak copet bla bla bla. Iya. Jadi kitanya harus aware, jangan nitipin barang ke orang atau jangan lengah sedikit pun ya, karena terus juga harus ibaratnya berani nolak. Contohnya gini, saya itu pernah menginap di London apartemen ya, dan di situ ownernya tidak memberitahu saya bahwa ada cleaning service yang membersihkan. Dan kalau di UK kan beragam negara ya bekerja ya, mereka nggak bisa bahasa Inggris pun loh, ini orang Poland. Dan itu saya sebagai penyewa yang merasa tidak aman ya, karena tidak dikasih tahu sedikit pun mengenai yang namanya cleaning service. Dan dia memaksa itu, saya langsung tutup pintu meskipun saya sedikit memaksa. Karena ini untuk kepentingan keselamatan kita juga ya, karena satu, meskipun kita sampai di negara orang itu selalu di SMS sama kedutaan ya, tapi kan belum tentu kedutaan itu dekat dengan tempat kita menginap, ya nggak? Jadi memang kita harus benar-benar menyiapkan diri nih. Terus memang harus di search dulu ya, yang down-nya itu bagaimana, karena kita di negara orang, ya nggak? Jadi yang harus benar-benar disiapkan apapun itu ya, nggak cuma dana tapi mental juga ya. Iya, dan juga paspor jangan lupa di scan, karena kan kalau misalnya tiba-tiba hilang, kita ada, jangan sampai ada kopinya gitu. Terus Jen sendiri sering nggak traveling ke negara lain gitu ya, bukan di Indonesia nih, sendiri? Pernah, itu dari, nggak sering sih, seringnya sama teman atau ikut trip yang kecil gitu. Kalau sendiri pernah itu udah di Afrika, dari Uganda ke Kenya, itu sendiri naik bus umum. Seru banget. Kecil-kecil nggak laut. Iya, tapi kalau yang dari Indonesia itu juga ke Afrikanya sendiri sih. Selain itu kalau aku ikut trip ke Eropa, dari Indonesianya memang sendiri, ketemunya di airport di luar gitu. Ya kayak gitu sih. Wow, jadi benar-benar yang benar-benar berani traveling sendiri ya. Iya. Kalau saya sendiri tuh lagi kerja sih dulu, cuman kapok juga sih, karena saya bukan tipe orang yang berani di negara orang. Kalau di negara sendiri masih berani gitu ya. Saya ke New Zealand aja hampir hilang tuh. Oh ya. Di Melbourne lagi. Jadi sendirian. Di Australia gitu, berarti ya. Jadi saya bukan tipe orang yang tough kalau di luar. Oke, buat yang penasaran nih, kita masuk ke presentasi ya. Gimana sih kalau kalian penasaran? Aduh, aku pengen banget bisa keliling dunia, traveling, apalagi HDI menawarkan traveling gratis. Nah, sekarang nih waktunya saya mau sharing kepada semuanya. Gimana sih caranya untuk mendapatkan traveling gratis dari HDI. Jadi kita tunggu share-nya dulu ya. Mulai dari ibu-ibu sampai karyawan, pasti semuanya ingin penghasilan tambahan kan? Buat beli barang idaman sampai liburan impian. Terus gimana caranya? Hanya di HDI, Anda bisa dapatkan hadiah uang tunai dan liburan gratis senilai jutaan rupiah. Recognition di Best dan trofi cukup dengan 3 kali Diamond Leader. Hadiah uang tunai 5 juta rupiah cukup dengan 6 kali Diamond Leader. Dapat uang terus liburan gratis? Bisa banget, hanya di HDI cukup kejar 9 kali Diamond Leader tahun ini. Tidak hanya itu, Anda bisa mendapatkan hal yang tak bisa dibeli dimanapun, seperti aktualisasi diri, komunitas, life skill, dan kesempatan bertemu saudara se-Nusantara. Informasi lebih lanjut, hubungi upline, customer service, dan hdi.com.
Tunggu apa lagi? Let's go Diamond! Apa itu bisnis HDI? HDI adalah perusahaan social network marketing. Social network marketing adalah cara memasarkan produk melalui jaringan sosial Anda. Selama lebih dari 30 tahun, HDI telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui produk kesehatan perlebahan. HDI juga meningkatkan kesejahteraan ribuan masyarakat. Di HDI, kami fokus pada pembangunan masyarakat dan menyediakan lingkungan di mana orang-orang dapat hidup, belajar, dan mencintai. Kelebihan bisnis HDI, visi dan misi perusahaan yang berbasis sosial, produk perlebahan yang alami dan ilmiah, marketing plan yang unik, program pelatihan yang efektif dan suportif. Oke, jadi di sini saya mau jelasin apa sih sebenarnya HDI itu ya. Jadi HDI itu singkatan dari High Desert Indonesia. Jadi di bawah PT Harmoni Dinamik Indonesia. Jadi HDI itu adalah perusahaan pensuplai suplemen-suplemen kesehatan nih. Jadi di sini nih bukan hanya untuk para milenial. Jadi untuk kita yang seperti ibu-ibu, ya bapak-bapak itu welcome banget untuk join di bisnis HDI ini ya. Karena bisnis di dunia kesehatan saat ini tuh benar-benar bisnis yang tepat untuk dipilih ya, selain juga untuk kita memulai bisnis itu budgetnya gede, modalnya gede, tetapi kalau di HDI kalian tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak ya. Jadi di sini bisnis HDI adalah bisnis dari bisnis untuk 21 century ya, jadi bisnis yang fleksibel ya, waktunya fleksibel, terus kita bisa mendapatkan income itu unlimited ya, karena kita bisa kerjakan dimanapun ya, kita bisa mentargetkan diri kita sendiri nih, berapa nih kira-kira sebulan saya ingin menghasilkan ya, terus lifetime coaching, jadi di sini kita ada coaching gratis game, jadi ibarat bayi kalau dia baru lahir kan nggak mungkin kita lepas begitu aja ya, nggak mungkin dia akan bisa belajar berdiri sendiri gitu ya. Jadi di sini begitu join HDI kita ada coaching, kita akan memberikan mereka itu ilmu-ilmu yang mereka bisa gunakan untuk menjalankan bisnis ini ya. Terus ada positive community, karena di sini beragam orang yang ikut menjalankan bisnis ini, mulai dari mungkin itu lulusan atau mahasiswa ya sampai ke pengusaha-pengusaha besar ya. Terus juga exploringnya yang membuat orang tertarik itu kita diberikan bonus atau reward yang nggak tanggung-tanggung oleh perusahaan ya. Jadi kita bisa menikmati kapal pesiar yang mewah ya, kalau yang Caribbean ya, saya udah menang loh. Wow. Itu mungkin tahun 22 baru berangkat ya karena berhubung masih COVID. Terus untuk tahun 2022 yang kita kejar di tahun ini yaitu hadiahnya yaitu ke Korea dan ke Skandinavia ya. Jadi benar-benar di sini adalah bisnis yang kita harus telaten jalanin nih, karena sebenarnya nggak cuma di HDI ya, semua bisnis kalau kita nggak telateni, kita nggak mau berkembang, kita nggak mau mengubah mindset kita, itu nggak bakalan sukses ya gitu loh. Jadi jangan males-males kalau memang udah niat join nih, jangan lupa untuk gabung coachingnya sendiri ya. Terus di sini juga sudah ada website resmi, jadi kalian itu bisa ngecek perusahaan kita seperti apa ya, karena HDI sudah ada di Indonesia sekitar kurang lebih 30 tahun ya, jadi
Di situ ada websitenya ya, terus ada YouTube-nya, sosial medianya juga sudah ada. Jadi semuanya itu jelas ada di sini ya. Jadi kalau kalian berpikir, saya nggak pernah dengar nih produk HDI, kalian boleh cek di website yang ada, yaitu official website dari kantor pusat, yaitu di Jakarta. Next. Nah, produknya apa aja sih produk-produk HDI ya? Kalau di sini itu produknya ada HDI Kids. Di sini HDI Kids ini kita keluarkan untuk anak-anak nih. Jadi untuk para orang tua yang selama ini mungkin bingung mencari vitamin anak, ya bisa dicoba dengan produk kita yang HDI Kids. Di sini kalau beberapa orang tua kayak kemarin mengontak saya, anak saya susah fokus belajar gitu ya, Jen. Itu kita rekomendasikannya itu yang Kipri, karena itu bisa memberikan nutrisi pada otak supaya dia itu konsentrasi gitu. Jadi produk-produk yang kita jual adalah produk-produk yang amat sangat banyak gunanya, meskipun itu tidak pandemi loh, karena namanya sehat itu atau produk vitamin suplemen kesehatan kita nggak perlu nunggu pandemi ya. Jadi untuk menjaga imun kita tetap mau pandemi nggak pandemi sangat kita perlukan ya. Terus ada HDI natural. Nah, HDI ini adalah produknya itu madu sama permen ya, permen untuk tenggorokan. Maaf belum Bu. Biasalah. Ada HDI natural ini ada madu ya, ini madu segala manfaat, sejuta manfaat, yaitu namanya Coaver Honey, dan juga ada permen yang namanya Prolis, itu untuk meredakan kalau kita ada masalah gangguan tenggorokan. Terus ada yang namanya HDI original, di sini juga banyak banget produknya, mulai dari Royal Jelly. Nah, Royal Jelly ini bagus banget buat kita para wanita, Jen. Jadi saya sarankan Jen untuk minum Royal Jelly ini setiap hari, cuma 1 kali aja sebelum tidur. Ya, itu akan bisa membantu meregenerasi sel-sel tubuh kita sebagai perempuan. Nah, kalau kita mungkin usia udah masuk usia dibilang nggak muda lagi, itu biasanya kan kita punya flek yang muncul karena usia ya. Itu kalau kita minum Royal Jelly itu akan menyamarkan flek-flek tersebut. Terus kalau kita punya masalah hormonal nih, mens nggak teratur atau yang lain-lain, juga bisa diatasi dengan Royal Jelly ini. Pokoknya bagus banget ya. Kalau kalian tanya rahasianya apa sih, saya awet muda, aduh terima kasih. Cuma Royal Jelly sama olahraga ya Bapak Ibu. Oke, langsung order. Terus ada yang namanya Polenergi belum Ibu. Aduh maaf aja jari saya terburu-buru. Biasalah. Nah, ada yang namanya Polinergi ya. Ini Polinergi bagus banget, tapi kalau kalian punya kegiatan yang super aktif. Jadi kalau saya ini kan orangnya nggak bisa diem ya, Jen. Pagi saya ikut nge-gym ya, hampir seminggu 3 kali lah, terus kickboxing seminggu 3 kali, kerja, habis itu sampai rumah jadi inem ya, harus bersih-bersih rumah, masak, itu energi saya kalau saya nggak mengkonsumsi Polinergi itu saya gampang capek. Tapi karena saya mengkonsumsi Polinergi dan bagus banget, hanya ini saya rekomen untuk kalian yang memang kebutuhan nutrisi karena kalian itu terlalu aktif, bisa dibantu dengan Polinergi. Terus ada yang namanya Bipropolis, jadi ini kayak anti inflamasi, antibakteri, antivirus ya. Jadi kalau kalian merasa udah gak enak badan atau flu-flu, bisa dibantu dengan minum Propolis. Pas banget ya dengan situasi kayak gini. Benar, jadi benar-benar yang saya bersyukur sekali ya, COVID masuk tahun kemarin, di mana banyak perusahaan kolaps, justru HDI naik. Ya, sangat-sangat bersyukur dengan apa yang sudah diarahkan oleh Yang Maha Kuasa ini loh, di sini bisnismu gitu ya. Jadi Jen, semoga ini juga menjadi ladang bisnis buat Jen supaya bertambah untuk keliling dunia ya. Amin. Oke, next. Nah, terus ada yang namanya HDI Bibotanik. Jadi kita komplit banget ya, Jen. Di sini ada yang untuk kebutuhan tubuh kita, ada sampo, ada serum, ada hand body, ya, ada face wash, ada shower gel, ada mouthwash, sampai pasta gigi. Jadi kita tuh komplit semuanya. Ya, jadi benar-benar semua kebutuhan kesehatan kita
kita tercukupin hanya di produk HDI aja. Terus ada beberapa produk ya yang terdiri di sini, ada yang namanya Propo Elite yang bungkus merah ya. Nah ini juga best seller kita di saat pandemi COVID nih, Jen. Jadi orang-orang yang terkena COVID sudah banyak testimoni juga, mereka negatifnya itu cepat setelah mengkonsumsi Propo Elite sama madu yang tadi. Jadi pada awal COVID datang ya, HDI sudah menyumbangkan ke Kementerian Kesehatan itu Propo Elite untuk menjaga garda depan dulu. Ya, jadi tenaga medis kita lindungi dulu dengan mengirimkan bantuan Propo Elite ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Kita ada fotonya tadi di depannya, di kementerian kita diterima dengan baik ya, termasuk di Rumah Sakit Sanglah, Jimbaran dan Gianyar sudah kita bantu dengan produk Propo Elite untuk melindungi tenaga medis di sana gitu ya. Jadi benar-benar produk yang sangat dibutuhkan. Tapi jangan lupa kalau kalian sekarang sehat walafiat, justru bagus banget minum Propo Elite nih, karena imun kalian akan tetap terlindungi gitu. Ya, jadi terus di situ ada ya kayak apa sih itu, botol minum, ada selang gitu ya. Itu sebenarnya filter air. Ya, tapi ini tanpa listrik bagusnya. Jadi kalau kalian di rumah nih pakai aqua bergalon-galon, kalau dihitungin dalam per bulan habis berapa gitu ya. Kalau kalian memasang filter air dari HDI ini bisa mengurangi nih dana beli aqua, lumayan bisa kita sisihkan untuk uang saku travelingnya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Terus ada yang Propo Elite yang warna kuning. Nah, Propo Elite yang warna kuning ini adalah untuk mereka yang mengidap kanker. Jadi kalau mereka semuanya udah kemo, disarankan untuk mengkonsumsi Propo Elite yang kuning ini, karena kalau kemo itu kan mematikan sel-sel ya, benih-benih gitu ya. Nah, sedangkan Propo Elite yang kuning ini akan melindungi sel yang nggak rusak gitu. Karena kalau kena kemo kan semuanya jadi rusak gitu kan. Jadi banyak banget manfaat dari produk-produk kita. Terus ada yang namanya Trimi. Trimi itu adalah yang buat kalian nih suka makan makanan berlemak atau makanan yang benar-benar nggak sehat gitu ya. Kalian bisa mengkonsumsi Trimi agar lemak-lemak yang ada di makanan itu diikat ya. Jadi kita ini bukan obat diet, tapi ini bisa mengikat lemak yang kalian makan dari makanan yang tidak sehat. Terus ada yang paling pojok itu produk Bi Ultra namanya. Nah ini sebenarnya produk bagus banget buat para lelaki nih, lelaki dewasa ya. Lelaki dewasa. Ya jadi ini adalah suplemen yang bagus banget buat para lelaki dewasa, tidak hanya untuk memberikan energi yang lebih, tapi juga membuat sperma itu lebih sehat. Jadi yang program-program hamil nih ya, bisa suaminya dikasih yang namanya Bi Ultra, mama bisa minum madu sama royal jelly ya. Pas jadi itu ya, bisa direkomendasikan. Terus yang lainnya itu ada dinamik salmamento, ada lagi dinamik apa ya, saya kok nggak bisa baca nih. Nah itu untuk beberapa case penyakit ya. Nah, jadi banyak banget produk-produk dari HDI ini yang kita bisa promosikan, kita jual gitu ya. Terus di sini kita punya produk skincare juga loh. Jadi tidak hanya suplemen kesehatan. Cuman bedanya skincare kita dengan skincare lain, kalau skincare kita itu semuanya dari bahan alami, Jen. Ya. Dan juga bahan pengawetnya, kalau yang lain-lain itu mungkin ada yang kimia ya, kayak paraben. Paraben itu nggak bagus ya. Ada yang namanya alkohol dan lain-lain. Kalau di skincare kita, bahan pengawetnya itu justru bahan perlebahan tadi. Ada madu, ada royal jelly, ada MJG yang dari Korea. Makanya kita buat skincare-nya di Korea nih. Jadi bedanya itu, kita bahan pengawetnya justru bahan yang ada di perlebahan tadi. Ya, jadi skincare ini mungkin
kalau kalian melihat expiry date-nya itu 2-3 tahun, tapi hanya bisa dipakai mungkin sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Karena Oke. kita tidak memakai bahan kimia sebagai pengawet. Oke? Nah, ini adalah salah satu produk-produk yang tadi, tapi kita gabungkan sebagai paket. Jadi salah satu, kalau kita mempromosikan produk ini jauh lebih murah. Terus habis itu lebih banyak juga hadiah-hadiahnya gitu ya. Jadi contoh aja kayak poster paket ini kan hanya ada madu clover honey, royal jelly, polymergy, sama propolis. Tapi di sini kita dapatnya banyak banget karena itu ada tambahan-tambahan hadiah dan lain-lain. Jadi jatuhnya juga jauh lebih murah banget. Jadi kalau saya menyarankan buat kalian yang penasaran dan ingin join serta menjalankan bisnis HDI, cara menjualkan produknya gampang. Kalian tinggal menawarkannya yang produk sudah kita pakaikan seperti ini. Selain satu jauh lebih murah buat konsumen kita, dan juga hadiahnya menarik ya karena ada tambahan-tambahan lainnya gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya supaya kita bisa bergabung dan menjalankan bisnis HDI? Caranya gampang banget ya. Jadi kalian hanya mendaftar. Saat ini biaya pendaftaran itu hanya sebesar 50.000. Jadi kalau kalian tuh bingung, saya tuh pengen bisnis, nggak punya uang, nggak punya modal. Ini modal cuma 50.000 ya. Dan kita sudah mempunyai 2 hak ya, yaitu hak sebagai pengecer. Jadi hak sebagai pengecer itu harga selisih kita jual sama kita beli di tempat saya, itu udah masuk dompet kita langsung. Ya, contoh nih, kita jual madu setengah kilo, Jen, itu harganya 456.000 untuk kita jual ke orang. Tapi kita bayar ke tempat saya hanya 341. Jadi sekitar 115.000 keuntungan kita. 115.000 itu banyak banget. Banyak. Iya. Ya, banyak banget. Jadi di 115 itu yang kita udah dapat langsung masuk dompet, tapi jangan dibelanjain yang lain-lain ya, ditabung gitu. Masuk dompet. Nah, terus hak kedua adalah hak enterpriser. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kita ini sudah mendaftar untuk menjalankan bisnis HDI, kita berhak kayak membuka keagenan. Jadi Jen bisa menawarkan teman traveling lain kalau mereka tertarik beli, yaitu dengan menjual produk tersebut termasuk membership buat mereka. Nah, siapa tahu mereka cocok dan mereka pengen menawarkan ke keluarga, mereka beli kan? Dan pakai ID mereka kan? Nah, itu Jen dapat 5% dari setiap pembelian keagenan. Jadi ada 2 hak, enaknya gitu ya. Jadi di sini enaknya gimana? Enaknya kita nggak jualan sendiri gitu, tapi kita bisa membentuk tim keagenan. Nah, gimana caranya membentuk tim keagenan? Ya kita harus mau di coaching gitu. Jadi kita harus mau berkembang, harus mau diajarin ya, karena bisnis seperti ini memang kita nggak bisa jalan sendiri. Kita pasti pengen tahu bagaimana step-stepnya dulu sampai kalian benar-benar bisa confident nih, saya udah confident bisa menjelaskan semuanya kepada keagenan saya. Ya kalian bisa menjadi motivator buat keagenan kalian gitu. Next. Nah, di sini ada daftar harga ya. Daftar harga ini kalau kalian tahu bisa baca di situ tuh ada nama produk. Apa sih kok ada DV, ada DP. Nah, DV itu adalah business value, di mana kita menghitung bonus kalian yang 5% itu dari situ. Gitu. Nah, kalau DP, business point. Jadi setiap barang-barang yang dijual HDI itu ada poinnya. Gitu. Nah, 1 poin itu dihargai 3.000 BV. Nah, disinilah nanti kalian bisa mengerti kenapa saya sebagai pembisnis di HDI lebih baik mengejarnya yang 5% daripada yang 20-25%. Bayangkan kalau kalian mendapatkan 5% dari contoh 5.000 keagenan. Ya, jadi di sini yang kita enaknya nih menjalankan bisnis di sini. Terus
members kita. Gitu. Terus retail price itu harga kita menjual ke orang. Jadi di situ kita akan mendapatkan selisihnya ya. Iya. Next. Nah, terus gimana caranya biar dapat trip sama uang sakunya nih. Nah, di sini itu nanti kalau kalian udah join kan kita kasih coaching ya sampai kalian mengerti apa sih yang namanya level diamond. Iya. Nah, sekarang saya belum menjelaskan karena nanti kalian bingung. Jadi saya hanya menjelaskan aja kalian bisa mendapatkan free di sini. Dan jika kalian tertarik bisa join dan langsung ikut coaching kita yang pertama. Di sini untuk bisa mengikuti syarat bisa mengikuti free trip dari HDI itu kalian harus di level diamond. Gitu. Jadi kalau 3 kali berturut-turut kalian diamond itu kalian akan mendapatkan jas dilantik gitu. Kalau saya ini sudah posisi di executive diamond ya, jadi saya diberikan jas. Terus kalian diberikan pin. Nah ini pinnya ini emas putih sama berlian asli, Jen. Wow. Berlian asli ya. Jadi jangan nggak Cantik main-main banget. loh. HDI berliannya berlian asli ya dan emas putih ya. Nah terus kalau 6 kali kalian masih bisa mempertahankan dalam setahun nih posisi diamond, kalian mendapatkan tiket untuk liburan di Royal Caribbean. Contohnya Mbak Tika kan? Iya, nggak tanggung-tanggung tahun ini. Kalian bisa mendapatkan 2 tiket langsung. Wah. Ya, jadi tahun 2018 itu saya ngejarnya ngos-ngosan karena cuma dapat 1 tiket. Sementara suami dan anak. Ya kan? Jadi harus ngejar. Sekarang nih dipermudah kita sama HDI. Kalian ngejar trip untuk HDI itu bisa langsung mendapatkan 2 tiket ya. Jadi syaratnya tadi untuk mendapatkan uang sakunya atau cash reward-nya itu kalian harus 6 kali posisi yang sama yaitu diamond leader. Nah, dapetin tiketnya itu 9 kali. Ini bisa dihitung dalam 1 tahun. Gitu. Ya. Jadi benar-benar 2 tiket langsung nih kalian dapetin naik Royal Caribbean. Yang saya dengar ini lebih bagus dari Quantum of the Sea. Satu perusahaan tapi katanya lebih bagus daripada Quantum of the Sea. Jadi let's see ya tahun depan, kan saya juga sudah divaksin. Saya harus memenangkan 1 tiket lagi buat para ajudan saya ikut. Biasalah. Next. Ya ini kita liatin videonya dulu nih. Jadi biar yang pengen join nanti ya, pengen daftar. We
Wow, itu tadi ya, kapalnya benar-benar besar sekali. Nah, ini tiket saya menang nih Oktober kemarin. Jadi saya bisa mendapatkan 2 tiket untuk perjalanan tahun depan gitu ya. Terus ada mentor saya yaitu Dokter Yuli, dia menang ke Vietnam sama ke Greece kalau tidak salah ya. Oh, tahun ini ya berangkat ya. Jadi kalau kalian pengen mengejar untuk trip tahun depan yaitu ke Korea dan Skandinavia, bisa mulai nih diseriusin bisnisnya HDI mulai tahun ini ya. Jangan lupa ikut coaching, nanti kalian nggak bisa tahu nih gimana cara jualan produk-produknya. Next. Nah, kalau di sini ada yang penasaran, gimana sih cara menjualnya gitu ya? Sekarang kan serba sistem digital ya, Jian. Jadi lebih mudah daripada sistem tradisional kayak kita dulu ya, dalam arti offline. Karena market kita ini sebenarnya bukan semakin kecil, tetapi market kita semakin besar dengan adanya dunia sosial media gitu ya. Jadi kalau di Instagram aja udah berapa orang gitu ya yang kita bisa tawarkan produk-produk tersebut. Jadi kayak seperti di sini nih, ada seorang influencer loh ya dengan follower 48,6K. Dia sekarang bonusnya sudah di angka 300 juta. Yang dari 5% tadi ya. 5%. Jadi kalau kalian memang sekarang satu, jangan berkecil hati itu bukan influencer, contoh gitu ya. Tapi kalau kalian sudah mempunyai follower banyak ya, itu adalah aset buat kalian gitu loh. Jadi mulai memperbaiki diri dalam arti kita memperkenalkan hidup sehat untuk orang gitu ya. Jadi di sini kan ditulis ya, bisnis dengan platform digital follower adalah aset ya. Jadi di sini memang si influencer ini adalah ibu rumah tangga, tapi dia seorang influencer ya. Dan benar-benar di tahun ini kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu bonus sudah memasuki di angka 300 juta dan dia sudah bisa nyicil rumah itu, katanya nggak sengaja keluar sama suaminya melihat rumah langsung lihat dulu dong, habis itu langsung isi form. Ya, jadi benar-benar yang luar biasa. Kita memang dari awal udah ada niat ya. Jadi buat kalian ya, tidak ada bisnis yang mudah. Saya ingatkan kepada kalian, kenapa? Saya seorang pebisnis juga sebelum di HDI. Saya mempunyai beberapa bisnis ya. Jadi semua bisnis yang saya jalani itu tidak ada yang smooth, tidak ada yang mudah ya. Semuanya itu harus ada kerja keras. Kita juga harus mau berubah, dalam arti kita berubahnya itu, saya usia udah tua, tapi saya tetap mau belajar gitu loh. Tetap saya ikhlas menerima ilmu dari orang yang lebih muda tetapi lebih maju daripada saya gitu. Jadi semuanya itu ada harga lah gitu. Kalau kita mau menjalaninya dengan niat, kita mau belajar, kita mau dibimbing, di mentoring, itu pasti akan jalan ya. Terus next, di sini kelihatan ya, di situ bonusnya bulan-bulan sebelumnya itu udah berapa puluh juta gitu ya. Terus tips, nah di sini nih tipsnya ya. Jadi kalau kalian pengen menjalankan bisnis ini, jangan lupa IG pribadi dijadikan menjadi IG yang profesional ya. Gambar-gambar yang nggak profesional dideletin, mulai lagi diatur sedemikian rapi dan menarik ya. Terus selalu munculkan postingan yang mengarah ke bisnis. Karena saat ini banyak banget orang-orang yang kehilangan income ya Jen. Banyak banget yang dirumahkan atau mereka bahkan mendapatkan gaji enggak 50% lagi ya, kadang cuma 20% gitu loh. Jadi di sini adalah kesempatan yang harus kalian ambil, peluang yang harus kalian ambil. Kenapa banyak orang bilang orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin? Karena orang kaya pintar mengambil peluang. Ya, jadi kita juga jangan mau kalah. Selama di situ ada peluang, modalnya juga murah, kenapa nggak kita coba gitu ya? Terus kita juga punya sekolah gratis. Ya, jadi di sini tuh kita berbisnis juga mempunyai nilai sosial. Ya, jadi semua produk yang kita jual nih 5% otomatis kita donasikan ke sekolah gratis kita. Nah,
ya. Di sana kita sudah menampung 500 orang anak ya, dari SMA sampai perguruan tinggi ya. Jadi kita punya sekolah sendiri yaitu di Malang ya. Jadi buat kalian ini benar-benar bisnis yang saya rekomendasikan. Satu, selain kita juga membuat orang sehat, kita membuat finansial kita sehat, kita membantu orang yang nggak punya untuk tetap sekolah gitu ya. Jadi selalu Luar biasa ya. Ini ya, ada sisi sosialnya selalu. Nah, kalian harus ambil peluang ini. Kan banyak juga orang yang bilang, oh saya tuh pengen banget panti asuhan nyumbang ini itu gitu ya. Kalau kalian menjalankan bisnis ini, udah ibarat tiap detik kalian menjual produk, 5%-nya udah kita ikhlaskan buat anak-anak gitu ya. Terus kita harus berinteraksi dengan audiens nih. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai produk di IG kita, itu kita harus gercep untuk menjawabnya. Ya jangan di hold sehari 2 hari, itu nggak kelihatan profesional. Kita juga tidak terlihat punya niat untuk menjalankan bisnis ini ya. Terus hanya posting produk-produk ya. Jangan hanya posting produk-produk, tapi tulislah apa cerita di balik postingan Anda. Nah, kenapa di HDI itu kita menyarankan kita sebagai enterpriser pada saat mendaftar itu mengkonsumsi dulu produknya Jen. Kenapa? Karena kita bukan mengajar orang untuk jual kayak sales door to door. Iya. Tapi kita justru ingin men-sharingkan manfaat produk yang sudah kita minum ke orang. Jadi kalau kita menjual seperti itu, kayak contoh nih, saya mengonsumsi Royal Jelly setiap malam, Propo Elite, itu kan untuk melindungi imun saya selama pandemi. Madu itu bagus banget untuk mereka yang punya masalah pencernaan. Jadi kita di sini kenapa penting banget ikut coaching, karena di sini akan diajari